wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Agustin Puspitasari. Kalian boleh memanggil Ibu Agustin. Di kelas 7 ini Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Jadi dalam video ini Ibu akan membahas tentang pengenalan pembelajaran matematika di kelas 7. Di video ini yang akan Ibu bahas mengenai pertama, cakupan materi pokok pada semester ganjil. Kedua, tentang bentuk penilaian. Ketiga, tentang aplikasi yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Keempat, yaitu tentang kontrak belajar di kelas 7 ini. Jadi kontrak belajarnya khusus untuk mata pelajaran matematika. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas dalam pembahasan berikut ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pembelajaran. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari dulu mengenai cakupan materi pokok pada semester ganjil ini. Cakupan materi pokok pada semester ganjil ada yang pertama, bab bilangan. Nah, di bilangan ini kalian akan mempelajari tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan, beserta operasi pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang kedua, yaitu mengenai bab himpunan. Nah, di himpunan ini kalian akan mempelajari berbagai macam himpunan serta tentang operasi himpunan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajari pada bab selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang PLSV dan PTLSV. PLSV ini maksudnya adalah persamaan linier satu variabel, sedangkan PTLSV adalah pertidaksamaan linier satu variabel. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita akan mempelajari pada babnya di minggu depan. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai bentuk penilaian. Nah, di bentuk penilaian ini ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Untuk yang pertama, penilaian akan dilakukan yaitu mengenai penugasan yang wajib diupload di Google Classroom. Jadi kalian wajib mengupload tugas di Google Classroom. Jadi Bu Agustin tidak menerima tugas yang diupload melalui WhatsApp group ataupun WhatsApp pribadi. Saya mengoreksinya menggunakan Google Classroom. Perlu diingat lagi ya, wajib diupload di Google Classroom. Untuk yang kedua, yaitu mengenai kuis atau tes online yang berupa pilihan ganda atau uraian. Nanti kuisnya ini bisa diberikan di Google Classroom ataupun melalui Google Form. Nanti sesuai dengan kuis yang akan dilakukan. Untuk penilaian yang ketiga yaitu membuat produk berupa karya. Jenis karya sudah ditentukan oleh guru yang berkaitan dengan bab yang sedang dipelajari. Ini misalnya, ini contoh produknya, kalian membuat resep masakan yang berkaitan dengan bab bilangan. Misalnya, kalian membuat resep masakan nasi goreng untuk 5 orang. Kemudian, kalian juga harus membuat resep makanan untuk 50 orang. Nah, itu kan kita menggunakan operasi bilangan dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai aplikasi yang dibutuhkan saat pembelajaran daring. Adapun aplikasi yang dibutuhkan saat pembelajaran daring yaitu yang pertama WhatsApp. Jadi, WhatsApp ini difungsikan untuk membuka pelajaran dan tempat diskusi saat Google Classroom error. Jadi, untuk membuka pelajaran, Bu Agustin akan membukanya di WhatsApp group, yaitu WhatsApp daring di masing-masing kelas. Dan apabila nanti Google Classroom mengalami masalah, misalnya error atau bermasalah jaringan, kita larinya akan di WhatsApp group, seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua yaitu Google Classroom. Jadi Google Classroom ini digunakan untuk menerima file materi, diskusi, mengumpulkan tugas, dan melakukan presensi. Untuk menerima file materi, biasanya Bu Agustin akan memberikan materi itu melalui Google Classroom. Kalian menonton atau mendownload materinya itu juga menggunakan Google Classroom. Kemudian kita diskusinya banyak di Google Classroom. Jadi seperti tanya jawab latihan soal, atau kalian tidak mengerti beberapa materi dari yang saya berikan, kalian boleh bertanyanya di Google Classroom.
Kemudian mengumpulkan tugas itu seperti yang di pertama tadi, kalian wajib mengumpulkan tugas di Google Classroom dan melakukan presensi. Link presensinya juga saya berikan di Google Classroom. Untuk aplikasi yang terakhir yaitu Google Meet untuk menerima penjelasan dari guru dan tempat diskusi secara tatap muka daring. Jadi nanti Bu Agustin juga akan menggunakan Google Meet di beberapa waktu. Jadi kalian wajib mempunyai 3 aplikasi ini. Maka dari itu silakan disiapkan mulai saat ini. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai kontrak belajar. Jadi ini wajib kalian catat dan wajib kalian ingat-ingat ya. Yang pertama mengenai hadir tepat waktu dan aktif diskusi. Hadir tepat waktu ini sudah sangat wajib ya. Jadi kalau pembelajaran daring dimulai jam 8, berarti kalian harus siap-siap jam 7.45 itu sudah siap di depan HP atau di depan laptop kalian masing-masing. Siswa wajib mengikuti diskusi. 5 siswa yang menjawab soal latihan paling cepat akan mendapat poin. Jadi biasanya nih Bu Agustin menyiapkan beberapa latihan soal. Nah, bagi 5 siswa yang menjawab latihan soal paling cepat, maka akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin ini nanti akan diakumulasikan ke nilai tugas kalian di bab itu. Jadi nanti misalnya nilai tugasnya dapatnya 70, tapi kalian rajin nih menjawab latihan soal. Berarti nanti poinnya bertambah. Jadi nanti nilai tugas yang 70 itu bisa naik ke 80 atau bahkan ke 90. Makanya kalian harus rajin-rajin untuk mengikuti menjawab latihan soal dan cepat-cepatan dengan siswa yang lain. Oke, kita lanjut. Yang kedua, upload tugas tepat waktu. Jadi siswa yang mengumpulkan tugas telat akan dikurangi nilai tugasnya sesuai dengan keterlambatan pengumpulan. Jadi Bu Agustin sangat mengapresiasi siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Misal tenggat waktu pengumpulannya 19 Juli 2021. Berarti siswa yang mengupload tugas sebelum dan pada saat tepat tenggat itu berarti dapat nilai 100%. Jadi kalau dia benar semua berarti dapatnya 90. Kalau ada yang salah berarti dia dapatnya 90, bisa 80 tanpa dikurangi sedikit pun nilainya. Tapi kalau kalian telat, misalnya telat seminggu, berarti Bu Agustin kurangi 10%. Jadi yang awalnya tadi 100 dikurangi 10% jadinya 90. Dan akumulasinya berlanjut seperti itu. Makanya kalian harus mengumpulkan tugas tepat waktu, oke? Untuk selanjutnya yaitu kalian wajib menyiapkan 2 buku, yaitu buku tulis dan buku tugas. Bukunya wajib menggunakan buku kotak, jadi tidak boleh menggunakan buku yang garis biasa itu ya. Jadi wajib buku kotak untuk buku matematika. Kemudian sampul buku menggunakan kertas sukun dengan ketentuan warna 7A berwarna merah, 7B berwarna kuning, 7C berwarna hijau, 7D berwarna biru dongker, 7E berwarna pink, dan 7F berwarna hitam. Jadi per masing-masing kelas silakan disampul menggunakan kertas sukun sesuai dengan warna-warna tersebut ya. Jadi per kelas itu berbeda. Nah, buku tulis dan buku tugasnya tentunya warna sampulnya juga sama. Kemudian, setiap siswa wajib menggunakan ballpoint saat menuliskan tugas. Jadi tugas matematika itu wajib ditulis menggunakan pulpen. Jadi kalau tugasnya ditulis menggunakan pensil, maka tidak Ibu Agustin terima. Silakan kalian tulis lagi menggunakan pulpen. Jadi khusus buku tugas itu wajib menulis dengan ballpoint. Ingat-ingat ya. Kemudian ini yang paling penting, setiap tugas wajib menuliskan nama dan nomor absen. Nah, ini wajibnya di setiap lembar tugas yang dikumpulkan wajib menuliskan nama dan nomor absen di pojok kanan atas. Nah, seperti contoh ya. Jadi di setiap lembarnya wajib dituliskan nama beserta nomor absennya. Misalnya kalian mengumpulkan tugas satu bilangan itu sebanyak 5 lembar, maka di setiap lembarnya wajib dituliskan nama beserta nomor absennya di pojok kanan atas. Oke, paham ya anak-anak sampai di sini? Ini yang paling penting.
Jadi kalau setiap lembarnya tidak ada nama beserta nomor absennya, maka Bu Agustin curiga kalau itu tugasnya temannya. Jadi wajib menuliskan nama beserta nomor absen di setiap lembar tugas yang kalian kumpulkan ke Google Classroom. Oke, saya rasa sekian pembahasan mengenai pengenalan pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya berkenaan dengan materi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.